Kakak full. Perkenalkan, nama saya Yohanes Baptista Dipato Silupi dari kelas 12 IPA 3. Sini saya akan mempresentasikan unsur golongan utama dan unsur golongan transisi beserta kegunaannya. Unsur golongan utama, cara pembuatan logam alkali. Reaksi pembuatan logam alkali dari senyawanya merupakan reaksi reduksi. Logam-logam alkali dapat diperoleh dari elektrolisis seleburan garam-garamnya. Natrium merupakan unsur alkali dengan daya reduksi yang paling rendah, dengan sumber utamanya adalah halit, atau umumnya dalam bentuk NaCl. Pembuatan natrium dapat dilakukan dengan proses Dons, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang berbentuk dihancurkan untuk kemudian dilelehkan. 2. Kegunaan logam alkali. Litium digunakan pada proses yang terjadi pada tungku peleburan logam, misalnya baja. Litium digunakan pada proses yang terjadi pada tungku peleburan logam, misalnya baja. Digunakan untuk mengikat karbon dioksida dalam sistem ventilasi pesawat dan kapal selam. Digunakan pada pembuatan bom hidrogen. Litium karbonat digunakan pada proses perawatan penyakit atau gangguan sejenis depresi. Digunakan sebagai katalisator dalam reaksi organik. Natrium digunakan dalam proses pembuatan TEL, tetraetil. Digunakan dalam alat pendingin reaktor nuklir garam dapur, NaCl. Digunakan sebagai bumbu masak. Natrium digunakan dalam proses pembuatan TEEL, tetraetilit. Digunakan dalam alat pendingin reaktor nuklir garam dapur atau NaCl. Digunakan sebagai bumbu masak. Natrium bikarbonat atau soda kue digunakan dalam pembuatan kue. Natrium hidroksida atau soda api digunakan dalam proses pembuatan sabun, kertas, penyulingan minyak, industri tekstil, dan industri karet. Natrium polihidrat NaF digunakan sebagai antiseptik, racun tikus, dan obat membasmi serangga, misalnya kecoa. Kalium nitrat NO3 digunakan dalam pembuatan korek api, bahan peledak, petasan, dan pengawetan daging. Kalium karbonat K2CO3 digunakan dalam pembuatan kaca dan sabun. Kalium hidrogen tartrat KHC4H4O6 yang dikenal dengan krim tartar digunakan sebagai pengembang kue dan sebagai obat. Kalsium sulfat K2SO4 dan kalium klorida KCl digunakan sebagai pupuk. Rubidium digunakan sebagai katalis pada beberapa reaksi kimia. Digunakan sebagai sel fotolistrik. Sifat radioaktif rubidium Min87 digunakan dalam bidang geologi atau untuk menentukan unsur batuan atau benda-benda lainnya. Cesium digunakan untuk menghilangkan sisa oksigen dalam tabung hampa. Karena mudah memancarkan elektron ketika disinari cahaya, maka cesium digunakan sebagai keping katoda fotosensitif pada sel fotolistrik. 1. Cara membuat logam alkali tanah. Ekstraksi adalah pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Logam alkali tanah dapat diekstraksi dari senyawanya. Untuk mengekstraknya, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Ekstraksi berilium Be. Metode reduksi. Untuk mendapatkan berilium, kita bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril Be3A1 SiO6 1 dengan Na2 SiF6 hingga 700 derajat Celcius. Karena beril adalah sumber utama berilium, BeF2 plus Mga plus Mgf plus Be. Metode elektrolisis. Untuk mendapatkan berilium juga kita dapat mengekstraknya dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl, karena BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambahkan NaCl. Reaksi yang terjadi adalah katoda Be2 plus 2E Be, anode 2Cl plus Cl2 plus. 2. Kegunaan logam alkali tanah. 1. Unsur berilium Be digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Berilium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. 2. Unsur magnesium hidroksida dijadikan sebagai obat mah. 3. Magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membentuk alloy atau paduan logam bersama aluminium Al. 4. Kalsium Ca digunakan sebagai pengekstraksi logam dari oksidanya. 5. Garam radium digunakan untuk terapi.
1. Cara membuat unsur halogen. Halogen dapat dibuat dengan cara elektrolisis atau dengan cara mengoksidasi senyawa halida Ek. Pada umumnya unsur-unsur halogen Ek2 dibuat di laboratorium dengan cara mengoksidasi senyawa halida. Gas fluorin PF2 jarang dibuat di laboratorium karena tidak ada oksidator yang mampu mengoksidasi senyawa fluorida F. 2. Kegunaan unsur halogen. Bahan utama untuk pembuatan: 1. Desinfektan, 2. Pendingin, 3. Bahan pemeriksaan api, 4. Insektisida, 5. Pewarna makanan, 6. Pewarna, 7. Produk minyak bumi dan lain-lain. 1. Cara membuat gas mulia. 1. Ekstraksi He dari gas alam. Untuk mengekstraksi He dari gas alam dipakai proses pengembunan. Pada fase awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu karena dalam proses pengembunan CO2 dan uap air bisa membentuk padatan yang mengakibatkan penyumbatan pipa. Lalu gas alam diembunkan dalam suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, namun di atas suhu pengembunan He. Dan seperti itu dihasilkan produk berupa campuran gas yang mengandung 50% He, N2, dan pengotor lainnya. Setelah itu He dimurnikan dengan proses kriogenik dan proses adsorpsi. 2. Ekstraksi He, Ne, Er, Kr, dan Xe dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Ar, Kr, dan Xe dalam udara cair dipisahkan memakai proses adsorpsi. Proses distilasi fraksional memakai kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Langkah-langkah pemisahan yaitu pembedaan titik didih zat. A. Proses kriogenik menghasilkan dingin. Pada proses ini campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan sehingga dihasilkan He yang sangat murni. B. Proses adsorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. 3. Ekstraksi Rn dari peluruhan unsur radioaktif. Radon didapat dari peluruhan panjang unsur radioaktif aktif U238 dan peluruhan langsung Ra226. Rn memiliki sifat radioaktif dan memiliki waktu para yang pendek, yaitu 3,8 hari sehingga cepat meluruh dan menjadi unsur lain. Radon belum dibuat secara komersial. Kegunaan masing-masing unsur gas mulia. 1. Helium. A. Pengganti gas hidrogen untuk mengisi balon udara karena gas helium selain ringan juga tidak dapat terbakar. B. Sebagai pengisi tabung penyelaman bersama oksigen menggantikan nitrogen yang terdapat di udara. C. Dipakai untuk membuat lingkungan yang inert untuk mencegah oksidasi pada proses penyepuhan logam. D. Helium cair dapat digunakan sebagai refrigeran cairan pendingin, terutama pada reaktor nuklir. 2. Neon. A. Pengisi lampu reklame memancarkan warna merah. B. Neon cair juga bisa digunakan sebagai refrigeran. 3. Argon. A. Pengisi bola lampu pijar agar kawat filamen tidak mudah rusak. B. Dipakai untuk membuat lingkungan atmosfer yang inert. C. Pengisi lampu reklame memancarkan warna merah muda pada tekanan rendah dan biru pada tekanan tinggi. 4. Krypton. A. Standar ukuran internasional 1 meter sama dengan 1.650.763.7 kali panjang gelombang gas krypton. B. Pengisi lampu reklame memancarkan warna putih. 5. Xenon. A. Sebagai obat bius. B. Sebagai oksida xenon merupakan oksidator kuat karena mudah berubah menjadi unsurnya. C. Digunakan dalam pembuatan tabung elektron, lampu stroboskopik, lampu neon yang berkedip dengan frekuensi tertentu. 6. Radon. A. Terapi penyakit kanker, memancarkan sinar radioaktif. B. Unsur golongan transisi. 1. Cara membuat unsur golongan transisi. 1. Skandium Sc dibuat dengan elektrolisis cairan ScC13 yang dicampurkan dengan klorida lain. 2. Titanium Ti. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Hasil reaksinya adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distilasi. 3. Vanadium V. Flavonoidium, logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi P205 dengan campuran silikon Si dan besi Fe. 4. Krom.
CR. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi CR203 dengan logam aluminium. 5 mangan Mn. Pembuatan feromangan dilakukan dengan mereduksi Mn02 dengan campuran besi, oksida, dan karbon. 6. Besi Fe. Proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Prinsip kerjanya dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. 7. Kobalt Co. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul hipoklorit sodium Na0Cl. 8. Tembaga Cu. Proses pengolahan tembaga diawali dengan pemanganan kalkopirit CuFeS2 atau biji tembaga lain. 9. Seng Zn. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanganan seng sulfida ZnS. Kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. 2. Kegunaan unsur transisi. 1. Kalium K digunakan sebagai komponen dalam pembuatan sabun, pupuk, dan bahan peledak seperti mercon dan kembang api. Kalium juga berfungsi bagi tubuh kita untuk meningkatnya penyerapan kalsium pada tulang. 2. Kalsium atau Ca digunakan sebagai komponen dalam pembuatan gips, kapur tulis, gigi palsu, dan baja. Kalsium juga terdapat dalam tubuh kita dan berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. 3. Skandium Sc berfungsi sebagai bahan dalam pembuatan lampu listrik yang berintensitas tinggi. 4. Titanium Ti digunakan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai benda logam seperti stick golf dan pesawat terbang yang membutuhkan logam yang kuat namun ringan. 5. Vanadium V digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dan anhidrida maleat, serta digunakan juga dalam industri keramik dan kaca. 6. Krom Cr digunakan sebagai pigmen dan penyamakan kulit. Selain itu juga digunakan untuk penyapuan peralatan logam. 7. Mangan Mn digunakan dalam proses pembuatan baja. 8. Besi Fe digunakan dalam pembuatan baja seperti berbagai perangkat elektronik dan memori komputer. 9. Kobalt Co dan nikel Ni merupakan paduan logam alloy. Nikel juga dapat digunakan sebagai bahan campuran stainless steel, sedangkan kobalt juga bisa digunakan sebagai bahan sintesis vitamin B12. 10. Tembaga Cu digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat elektronik. 11. Seng Zn sebagai logam pelapis anti karat, paduan logam bahan pembuatan cat putih, antioksidan, dan dalam pembuatan ban mobil. 12. Gallium Ga digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan logam paduan Galinstan. 13. Germanium Ge umumnya digunakan sebagai semikonduktor. Selain itu juga banyak digunakan dalam transistor dan sirkuit. 14. Arsen As digunakan dalam keperluan pertambangan. 15. Selenium Se banyak digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Selain itu juga dapat digunakan sebagai komponen dalam sampo. 16. Bromin Br digunakan sebagai pestisida, zat warna, senyawa pemurnian air, dan penghambat api dalam plastik. 17. Krypton Kr digunakan untuk mengisi bola lampu listrik. Sekian dari saya, thank you.